Meninggalnya Bintang Balkis Maulana asal Afdelin Kampung Anyar, Dusun Kendeng Lembu, Desa Karangharjo, Kecamatan Glenmore, di Dusun Mayan, Desa Kranding, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, membawa duka mendalam bagi pihak keluarga lantaran Bintang Balkis Maulana merupakan sosok anak yang pendiam dan penurut. Inilah video sesaat kedatangan jenazah Bintang Balkis Maulana yang penuh luka lebam dan juga sultan rokok di sekujur tubuh menjadi tangis duka para keluarga serta para tetangga. Sedangkan pihak pondok pesantren saat dicecar pertanyaan oleh perekam hanya meminta maaf dan tidak dapat berbicara banyak. Mia Nur Hasana menuturkan bahwa adiknya mondok kurang lebih selama 2 tahun. Dia dikenal pendiam, bahkan penurut dan cenderung pemalu dengan orang yang baru ditemui. Bintang Balkis Maulana sulung dari pasangan Suryanti dan Rustam ini juga tidak pernah neko-neko saat liburan pulang ke Banyuwangi, tempat mbahnya. Di rumah biasanya hanya bermain HP dan saat waktunya sholat, segera mungkin pergi ke musola kampung. Mia juga tidak percaya jika dari keterangan pelaku yang tak lain sepupunya bahwa adiknya tersebut anak yang nakal dan suka membangkang serta cenderung tidak pernah melaksanakan 5 waktu. Mia berharap kepada pihak kepolisian agar segera mungkin menghukum para pelaku yang diduga dilakukan lebih dari 1 orang, mengingat kejadian ini di lingkungan pondok. Selain itu, pihak pondok juga harus bertanggung jawab karena pihak pondok hingga saat ini tidak memberikan penjelasan terkait kematian anaknya selain hanya meminta maaf. Kalau Bintangnya pendiam dia mas, pendiam. Ya kalau dia nggak diajak ngomong ya nggak bakal ngomong. Dia meskipun teman-temannya nakal dia juga diem gitu, nggak pernah. Tapi kalau dia misal bully sama teman-temannya juga, dia nggak pernah bilang sama saya gitu. Terus paling kadang cuma cerita ke Mbak gitu, aku diginiin sama ini gitu. Tapi ya dia nggak ngelawan gitu. Orang di sini dia nuadiknya aja sama Ilham aja nggak pernah ngelawan dia. Dia diem banget, dia nggak mau cerita. Kalau untuk kayak misal dia pengen apa juga nggak pernah bilang. Terus kayak misal pas hari raya juga mau apa mau gini terserah dia emang nggak bisa ngomong, anaknya pendiam banget mas. Fatah juga bilang kalau Bintang sering kesurupan gitu katanya, kesurupan jadinya kayak dia bengong, kayak dia ngamuk-ngamuk gitu. Tapi kita kan nggak tahu juga Bintang juga kayak gimana. Sedangkan pas dia pulang, kayak pulang lama juga dia nggak pernah kesurupan, nggak pernah ngamuk. Kenapa kok bisa di pondok ngamuk gitu kan? Terus kalaupun kesurupan kenapa harus dipukulin gitu. Terus kayak Fatah bilang Bintang ini di pondok jarang mau sholat gitu, harus disuruh mandi juga, harus disuruh nggak mau mandi gitu kan. Terus jadinya anak-anak tuh kadang jengkel, jadi Bintang dipukul kadang gitu, saking jengkelnya karena Bintang nggak mau gitu. Terus tak giniin, ngapain harus dipukul, Bintang disuruh aja itu udah jalan tak gitu. Nggak pernah Bintang gini tak gitu kan. Nggak tahu mbak, soalnya Bintang juga gini ke anak-anak, nggak ada apa-apa anak dipukul. Sejak kapan Bintang kayak gitu, saya gituin itu yang pas itu balik Fatah kecelakaan. Saya tanya ini tuh, kenapa kok gini Bintang? Nggak tahu mbak gitu. Cuman jawabannya ya Bintang kayak gitu ya karena kesurupan gitu katanya, kesurupan jadi anak-anak juga jengkel, jadi dipukul. Kenapa harus dipukul gitu? Ya biar Bintang sadar gitu, Bintang mau sadar gitu. Terus Bintang juga bilang mbak kalau Bintang mau sadar tuh harus dipukul gitu katanya. Emang ada orang nyuruh mukul dirinya sendiri gitu kan? Sementara itu, Kasat Reskrim Kompol Andre Vega menjelaskan, awalnya Polsek Glenmore mendapatkan laporan dari warga terkait kedatangan jenazah Bintang Balkis Maulana. Namun saat itu pihak keluarga menemukan kejanggalan seperti luka di bagian tubuh. Karena tidak ingin terjadi hal-hal yang diinginkan, sepupu yang saat itu ikut mengantar jenazah diamankan di Polsek Glenmore dan juga langsung berkoordinasi dengan Polres Kota Kediri. Dalam perkara ini, Polresta Banyuwangi hanya sekedar membantu fasilitas visum di RSUD Belambangan, dan dari kasat mata memang ditemukan beberapa luka di sekujur tubuh. Sedangkan untuk kasus diserahkan ke Polres Kota Kediri karena lokasinya berada di sana. Enggak, kemarin kan kalau awal mulanya dari Polsek Glenmore menerima pengaduan dari masyarakat terkait itu ada santri. Jadi ceritanya
piket polsek itu ditelepon Kades Glenmore, Kades Karangharjo benar. Ada warganya yang keluarganya yang anaknya sedang pendidikan di Ponpes Kediri Kota, Ponpes Al Islaya, perjalanan pulang, posisi sudah di Jember, terus keadaannya sudah meninggal karena jatuh, katanya seperti itu. Ya udah, terus akhirnya ke rumah, setelah ke rumah sudah dalam bentuk dikafanin, kain kafan. Ya udah, terus ibu orang tua dari korban buka kainnya, ternyata menemukan banyak luka-luka. Ya, sekilas pada saat pemeriksaan kemarin cuma ya memang ada ditemukan tanda-tanda luka-luka. Tapi terkait dugaan tindak pidananya itu ketir kota yang lebih tahu. Diberitakan sebelumnya, seorang santri asal Banyuwangi yang sedang menempuh pendidikan pondok pesantren di Dusun Mayan, Desa Keranding, Kecamatan Wojo, Kabupaten Kediri, meninggal dunia dengan kondisi mengenaskan dengan penuh luka di sekujur tubuh dan dugaan penganiayaan dilakukan oleh sepupu dan beberapa santri lainnya. Dani Eka, CTV.